Saya akan menyampaikan beberapa hal terkait pengalaman-pengalaman di lapangan, bagaimana kehadiran PKH ini dirasakan atau tidak oleh masyarakat secara umum, terutama mereka masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan sosial bersyarat ini. Bapak dan Ibu atau Bapak-bapak semua ini. Menyusul, Mas. Oke, jadi secara mendalam mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa cari sendiri di media sosial, di internet, di Google juga banyak tentang PKH, apa itu PKH. Tapi mungkin mendengarkan langsung dari pendampingnya jauh lebih asik gitu ya Pak. Sekali lagi perkenalkan, nama saya Jandi. Saya adalah pendamping sosial program Keluarga Harapan, lahir dari daerah Sukabumi, tepatnya di Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Lengkong, Desa Lengkong. Nah, kebetulan saya itu bekerja kalau di PKH itu kan dari masing-masing kecamatan itu ada beberapa desa ya. Jadi setiap desa itu kadang-kadang dipegang oleh beberapa pendamping, kadang oleh 2 pendamping, kadang juga 1 pendamping 1 desa, tergantung jumlah peserta PKH di masing-masing desa. Kebetulan saya di Kecamatan Lengkong ini di Kabupaten Sukabumi megang 2 desa, jadi namanya Desa Tegalega dan Desa Langkap Jaya. Kurang lebih jumlah secara keseluruhan peserta PKH yang saya dampingi itu ada 240 KPM PKH. Sebelum di Lengkong, saya juga pernah bekerja di lain kecamatan. Karena ada proses mutasi, saya mencoba mengabdi diri di bidang sosial di daerah di mana saya lahir, gitu kan. Ingin memberikan kontribusi lebih kepada masyarakat. Gitu. Selanjutnya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini, mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu apa itu PKH. PKH sudah dikenal oleh banyak orang, baik dari kalangan menengah ke atas maupun menengah ke bawah, itu kan. Tapi yang saya perhatikan, yang banyak berbicara, terutama di media sosial itu adalah orang-orang menengah ke atas. Yang sering mengkritik PKH itu adalah orang-orang menengah ke atas. Kemudian di lapangan juga sebenarnya banyak, terutama mereka yang tidak mendapatkan bantuan PKH gitu ya. Tentunya pro dan kontra terkait program penanggulangan angka kemiskinan atau penurunan angka kemiskinan ini sangat banyak sekali. Ya, kita sebagai pendamping cukup mendengarkan, menerima apa yang dikatakan oleh banyak orang. Ya, selanjutnya Bapak dan Ibu, bahwa PKH itu secara kepanjangannya adalah kependekan dari program Keluarga Harapan. Program ini merupakan program bantuan sosial bersyarat yang dikhususkan bagi keluarga sangat miskin. Keluarga sangat miskin ini mereka berhak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Keluarga sangat miskin ini mungkin jika kita mengacu pada peraturan dari Kementerian Sosial ada beberapa kriteria bahwa salah seorang keluarga itu atau suatu keluarga dikatakan keluarga miskin itu jika memenuhi 14 kriteria tadi. Kemudian Bapak dan Ibu, bahwa PKH itu merupakan sebuah upaya dari pemerintah untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang dimulai sejak tahun 2017. Namun ketika pada tahun 2017 belum merata secara nasional, hanya di beberapa provinsi saja. Kemudian dari 2016 sampai sekarang 2020, alhamdulillah PKH ini sudah menyebar di berbagai provinsi, hampir di 34 provinsi sudah ada bantuan sosial PKH ini. Bapak dan Ibu, bahwa PKH ini memiliki kedudukan sebagai program Center of Excellence ya. Jadi program PKH ini bersinergi dengan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial secara nasional. Jadi Kementerian Sosial ini bekerja sama dengan kementerian-kementerian lain untuk menanggulangi angka kemiskinan. Nah, kalau kita di PKH yang disebut dengan Center of Excellence ini, kita mengenalnya dengan sebutan komplementaritas PKH atau peserta PKH itu berhak mendapatkan beberapa bantuan sosial, bukan hanya PKH saja.
tapi beberapa bantuan sosial yang dikhususkan bagi keluarga sangat miskin atau keluarga miskin tadi. Salah satunya seperti PKH, Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, bantuan pangan non tunai atau sekarang berubah ketika ada pandemi menjadi bantuan sembako, kemudian Kartu Indonesia Sehat atau KIS, ada juga rumah rumah tinggal layak huni atau rutilahu, kelompok usaha bersama atau KUB, ada asisten. Beberapa komplemennya, setiap anggota PK-nya berhak mendapatkan beberapa program bantuan sosial. Tapi yang saya PNT, peserta PKH ini memiliki anak usamukan di lapangan itu memang mereka hanya mendapat via sekolah SD, SMP, SMA, tapi mereka ada yang tidak memiliki kartu Indonesia Pintar. Pun demikian yang selanjutnya. Tapi sekarang memasuki tahun 2020, rata-rata hampir semua peserta PKH itu memiliki bantuan sosial yang lainnya. Yang paling banyak itu adalah PKH sekaligus BPNT atau sembako. Jadi harapannya KPM PKH itu memiliki kartu combo. Kartu combo itu adalah kartu yang di dalamnya ada dua jenis bantuan sosial, yaitu PKH dan BPNT. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu, di sini juga saya akan menjelaskan sedikit mengenai fungsi strategis program Keluarga Harapan. Tentunya setiap program itu memiliki misi, tujuan, kemudian target, apa saja yang akan dicapai. Nah, di sini sudah kita ketahui bahwa lahirnya PKH di Indonesia itu selain di luar negeri juga ada yang disebut dengan conditional cash transfer atau CCT atau CCT. Di Indonesia ada PKH. Yang pertama, misi PKH itu adalah mendukung target penurunan angka kemiskinan kemiskinan di Indonesia tentunya 7-8% yang diperbaharui pada tahun 2019. Kita tahu bahwa kesenjangan sosial antara miskin dan kaya di Indonesia itu sangat timpang sekali gitu ya. Keluarga miskin semakin banyak, tapi ketika mereka menginginkan bantuan dari pemerintah, kemudian ini dan itu, mereka kadang jarang terperhatikan. Maka dari adanya PKH ini diharapkan target penurunan angka kemiskinan ini bisa tercapai. Kemudian selanjutnya penurunan kesenjangan sosial dengan mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan indeks pembangunan secara nasional gitu ya. Yang terakhir diharapkan juga PKH bisa memberikan dampak terhadap perubahan konsumsi rumah tangga sebesar 4,8%. Yang kedua, dari fungsi strategis PKH ini adalah perluasan akses. Mungkin di perluasan akses ini banyak sekali pembahasan di 3 layanan ini ya. Hampir di PKH itu yang paling sentral paling kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Seperti layanan kesehatan, di dalamnya itu kita mungkin Kang Eva juga sudah tahu dan yang lainnya juga mungkin sudah tahu bahwa layanan kesehatan di PKH itu terdiri dari 2 kriteria. Yang pertama kriteria ibu hamil dan anak usia dini 0 sampai 6 tahun. Mereka berhak mendapatkan layanan kesehatan dengan memeriksakan perkembangan kesehatan ke posyandu ataupun ke puskesmas, ke rumah sakit ataupun layanan kesehatan yang lainnya. Yang kedua, mereka berhak juga mendapatkan layanan pendidikan, mulai dari pendidikan sekolah dasar, SMP, SMA dan sederajat. Di PKH mungkin layanan pendidikan ini cukup 9 tahun saja, ya, 12 tahun, SD, SMP, dan SMA. Kemudian ada layanan kesejahteraan sosial, terdiri dari disabilitas berat dan lansia di atas 70 tahun. Kemudian yang ketiga adalah dampak PKH. Kita sering mendengar dari struktur, dari atas, bahwa PKH ini memang salah satu program dengan biaya paling efektif untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Kemudian meningkatkan angka partisipasi pasar, sekolah dasar, dan SMP. Bapak Ibu,
Perlu diketahui karena saya di Kabupaten Sukabumi, mungkin di daerah yang lain juga sama, bahwa ketika kita bertanya kepada KPM PKH, sudah seberapa jauhkah lulusan di dalam keluarga mereka. Rata-rata hanya lulusan SD saja, gitu kan. Lulusan SD, kalau tidak SD, SMP. Jarang sekali yang melanjutkan ke tingkat sekolah menengah atas. Ketika sudah ada program PKH, saya sendiri merasakan bahwa PKH ini memang memberikan dampak positif kepada kualitas pendidikan anak dari peserta PKH tersebut gitu kan. Sampai sekarang pun bahkan ada beberapa kelompok misalkan di daerah dampingan saya dari angka 80 keluarga penerima manfaat yang anaknya yang melanjutkan ke jenjang SMA itu hanya 3 orang saja. Jadi ini perlu proses. Nah, dari dulu dari awal adanya PKH misalkan di daerah saya SD berkurang, kemudian angka lulusannya dari SMA. Nah, Bapak dan Ibu, di sini juga saya akan menjelaskan, dan ini adalah pertanyaan yang mainstream yang sering ditanyakan oleh banyak orang, kategori ibu hamil, kategori anak usia dini 0 sampai 6 tahun. Jadi ketika suatu keluarga memiliki ibu hamil dan anak usia 0 sampai 6 tahun, maka keluarga tersebut berhak mendapatkan bantuan sosial PKH. Yang kedua, fasilitas pendidikan. Nah, fasilitas pendidikan ini terdiri dari SD, SMP, SMA, derajat. Jadi setiap keluarga yang memiliki anak usia SD, SMP, SMA, kemudian dikenal sebagai keluarga miskin, maka mereka berhak mendapatkan bantuan sosial PKH. Kemudian yang ketiga adalah fasilitas kesejahteraan sosial, terdiri dari disabilitas berat, yang berhak menentukan siapa saja nama-nama keluarga miskin tadi yang yang berhak masuk ke dalam list validasi atau data awal, data mentah calon penerima PKH. Nah, selain mereka masuk dalam basis data terpadu, kemudian atau BDT juga, mereka juga harus merupakan kategori keluarga miskin. Nah, yang dimaksud dengan kategori keluarga miskin itu adalah keluarga yang ada pendapatan per bulannya itu di bawah 40%. Ya. Rendah, 40% terendah, berarti 40% sampai 10% gitu ya. Terendah yang diklasterkan melalui sistem desil. Sistem desil itu apa? Sistem desil adalah pengelompokan masyarakat miskin dengan pendapatan per 10%. Jadi tadi walaupun keluarga miskin itu memiliki 3 fasilitas tadi, tapi tidak memungkinkan tidak serta-merta mereka itu akan menjadi peserta PKH. Karena menjadi peserta PKH itu harus tercantum di data terpadu kesejahteraan sosial, dikelola oleh Kementerian Sosial, masuk dalam list validasi, dan masuk dalam 40% keluarga miskin yang pendapatannya. Di sini juga saya akan menjelaskan masyarakat miskin. Nah, di sini ada empat klaster ya, Bapak dan Ibu. Klaster pertama, jadi dalam bantuan sosial itu semakin miskin suatu keluarga, maka semakin banyaklah bantuan sosial yang berhak dia terima. Tapi semakin sejahtera, semakin mandiri secara ekonomi suatu keluarga. Seperti di sini, yang kita awali dari pendapatannya 0 sampai 10%. Mereka berada di paling bawah atau piramida paling bawah. Kenapa paling bawah itu bantuan sosialnya banyak? Seperti tadi, semakin miskin suatu keluarga, maka bantuan sosialnya pun semakin banyak. Ada PKH, bantuan panganan tunai, KIS, dan Kartu Indonesia Pintar. Kemudian tingkat yang kedua, keluarga miskin. Keluarga miskin ini 11 sampai 20%. Bantuan sosial yang berhak mereka terima itu Kartu Indonesia Pintar, KIP, dan BPNT. Banyak juga yang keluarga
miskin dengan pendapatan 11-20%, dan saya memiliki anak usia sekolah dan memiliki kartu Indonesia Pintar, tapi tidak mendapatkan PKH. Nah, mudah nih Bapak. Jadi tingkat kedua itu ekonominya jauh lebih baik dibandingkan tingkat yang pertama. Pun seterusnya seperti keluarga hampir miskin. Kenapa mereka hanya mendapatkan kartu Indonesia Sehat, PPNP? Kemudian muncul pertanyaan kenapa yang ada di tingkat 3 ini tidak mendapatkan kartu Indonesia Pintar, atau yang semakin tinggi pendapatan seseorang, maka bantuan sosialnya juga semakin sedikit. Dan yang terakhir adalah keluarga rentan miskin. Nah, walaupun mereka tidak mendapatkan 3 bantuan yang tadi seperti KIP, BMT, dan PKH, mereka mendapatkan bantuan sosial berupa kartu Indonesia Sehat untuk kesehatan, ya, digunakan untuk kesehatan. Kemudian yang ketiga, misalkan keluarga hampir miskin, yang kedua dan ketiga yang dicairkan setiap 1 bulan 1 kali, gitu ya. 1 bulan 1 kali mereka mendapatkan bantuan sembako. Sekarang ketika ada COVID-19 naik menjadi 30% ya, dari asalnya 110.000, kemudian pas Maret berubah menjadi Rp150.000, kemudian dari April berubah menjadi Rp200.000 untuk bantuan sembako. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penetapan KPM PKH itu ya. Nah, jadi alurnya seperti ini, kurang lebih umumnya seperti ini, bahwa data awal validasi itu datangnya dari pusat, dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, kemudian untuk selanjutnya diberikan kepada pendamping untuk dilakukan pertemuan awal. Kita sebagai pendamping sebelum pertemuan awal menyebar surat panggilan disebut dengan SUPA untuk melakukan pertemuan awal. Kita sebagai pendamping melakukan sosialisasi PKH bagi calon penerima PKH. Nah, selain sosialisasi PKH, pertemuan awal di dalamnya juga ada proses validasi. Validasi adalah pencocokan data terkini. Kadang-kadang mengambil data itu 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke belakang. Sehingga ketika nama tersebut turun, kadang-kadang banyak nama yang tidak sesuai di lapangan. Banyak kondisi ekonomi yang tidak sesuai di lapangan. Ya. Jadi kita lakukan proses validasi untuk menentukan keluarga tersebut lolos atau tidak di PKH. Ketiga, penetapan KPM PKH dengan cara verifikasi dan pemutahiran data. Nah, ketika yang lolos, mereka disebut dengan mereka dinyatakan eligible. Kemudian yang tidak lolos, mereka dikatakan not eligible atau NE. Ini dilakukan oleh pendamping. Setelah KPM PKH tadi dinyatakan lolos, mereka akan mendapatkan bantuan sosial berupa uang dari Kementerian Sosial atau dari pemerintah. Selanjutnya, tadi di awal sudah dijelaskan sebagai pembuka oleh Pak Kang Eva mengenai tujuan PKH. Ini juga banyak sekali pertanyaan dari masyarakat umum, baik di lapangan, di desa, di kecamatan, dan yang lainnya juga. Kemudian karena saya juga aktif di media sosial, kadang sering membagikan kebijakan-kebijakan PKH, banyak sekali yang bertanya, seharusnya kementerian itu melakukan pendataan ulang. Artinya harus melakukan pendataan ulang agar adil. Karena mereka banyak beranggapan di lapangan itu sambil kita menunggu pemateri. Kedengaran ya, saudara-saudara semuanya. Diskusi tentang PKH ini cukup menarik sebetulnya. Mengapa? Karena ini PKH ini adalah program lama. Jadi ada atau tidak adanya COVID juga tetap akan berjalan. Walaupun mungkin nanti sama pemateri akan dijelaskan tentang bagaimana proses graduasi ketika KPM PKH itu sudah mampu secara ekonomi, juga secara sosialnya, dan secara budaya pola pikirnya mampu, itu nanti bisa digraduasi, dikeluarkan dari keanggotaan PKH, dan dia bisa dikategorikan menjadi masyarakat mampu. Itu sebetulnya tujuannya dari adanya PKH ini.
Selain itu juga PKH sebetulnya menyasar juga tentang stunting sebetulnya, terkait dengan, gizi buruk, terkait dengan, masalah-masalah, stunting ini sangat penting di Indonesia. Karena bagaimanapun stunting sangat berhubungan dengan pola makan, aturan makan di dalam keluarga ini juga bagaikan suatu sistem praktik yang luar biasa. Karena nanti di masyarakat tuh anggota KPM PKH ini ada kelompok-kelompoknya ya. Setelah nanti misalnya ada data awal validasi dan ada pertemuan awal, terus setelah pertemuan awal ada penetapan KPM PKH dan ada proses penyaluran bansos. Penyaluran bansos ini atau BPNT ini sebetulnya komplementer ya. Karena sebetulnya yang dimaksud dengan bantuan PKH itu hanyalah berupa non tunai, uang, berupa uang. Kalau misalnya untuk anak SD misalnya, kalau terkait dengan data awal validasi, data awal ini adalah data terpadu dari pusat ya. Jadi bukan kewenangan dari SDM PKH, tapi basis dari data terpadu dari Kementerian Sosial. Walaupun sebetulnya kalau kita telah dan teliti data itu memang data sudah lama. Tapi data awal itu hadir kepada Dinas Sosial dan data itu hadir kepada SDM PKH, terus dilakukan suatu verifikasi nanti. Ada verifikasi di dalam pertemuan awal. Dan dalam pertemuan awal itu bagaimana diundang pendamping-pendamping yang sudah terverifikasi di situ. Terus ada penetapan KPM PKH dengan cara verifikasi. Terus ada pemutahiran data. Dia eligible atau non eligible. Oke, tadi sampai nomor 2 ya. Jadi selain PKH bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup PMPKH, mengurangi beban kesehatan, pendidikan, konsumsi sehari-hari, serta meningkatkan pendapatan keluarga. Bahwa PKH juga merubah perilaku keluarga KPM-PKH. Seperti tadi yang Kang Eva jelaskan di awal, ada beberapa perilaku-perilaku konsumtif KPM-PKH agar bisa berubah menjadi perilaku yang jauh lebih baik. Nah, di PKH sendiri kita sebagai pendamping melakukan peningkatan peningkatan kemampuan keluarga disebut dengan 2K2. Nah, di sana kita membahas pertemuan ini ada kurikulumnya, ada modulnya yang kita bahas, terdiri dari 4 modul, modul ekonomi, kesejahteraan sosial, perlindungan anak, dan gizi. Nah, jadi misalkan salah satunya, kita memberikan pengetahuan dan kesadaran kepada KPM-PK. Bagaimana caranya? Mereka itu bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan gitu kan. Mana yang harus diprioritaskan antara kebutuhan dan keinginan. Kemudian juga kita berikan pengetahuan tentang pentingnya mengelola keuangan secara baik di keluarga, pentingnya melakukan pendidikan kepada anak agar sukses di sekolah, kemudian pelayanan kepada disabilitas berat dan lansia, dan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Semua kita bahas di sana. Nah, perilaku-perilaku itulah yang patut kita ubah di PKH. Alhamdulillah memang ketika di PKH ini, ketika di P2K2 banyak sekali pelatihan-pelatihan ketika di lapangan, ketika pertemuan bulanan tersebut atau pertemuan kelompok, ya, mereka ikut terlibat dalam proses pendidikan tadi ya, mulai proses menghitung uang, pengalaman mereka mengasuh anak-anaknya, pengalaman membantu anak sukses di sekolah, kemudian menjadi orang tua yang lebih baik, memulai usaha dan lain-lain. Kita bahas di situ. Jadi itulah perilaku keluarga KPM yang kita berusaha ubah secara bertahap setiap bulannya melalui sesi 1, 2, 3 sampai 14. 4, bahwa KPM PKH itu diharapkan bisa keluar dari kategori prasejahtera. Jadi dari pendamping pendorong KPM PKH itu supaya tidak memiliki rasa ketergantungan kepada bantuan sosial dari pemerintah gitu ya. Karena kebanyakan ibu-ibu kita tahu ya, siapa yang tidak mau diberi uang gitu kan. Nah, ketika kita berikan penjelasan kepada mereka bahwa tidak selamanya KPM PKH itu akan mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah berupa uang gitu kan. Yang mereka diberi uang ini ya tujuannya untuk memperbaiki taraf hidup mereka. Ketika mereka memiliki kemampuan untuk berusaha, untuk memulai usaha, ya gunakan modal tadi untuk usaha selain untuk pendidikan dan kesehatan.
keluar dari keluarga miskin atau prasejahtera ini memang sangat sulit sekali ya, Bapak dan Ibu. Mereka bukan KPM itu kebanyakan bukan mikirnya bukan gimana caranya saya keluar dari kategori miskin gitu ya. Mungkin semua orang tahu bahwa ketika keluarga miskin mendapatkan bantuan sosial itu inginnya secara kontinu terus-menerus setiap tahun mendapatkan. Tapi kita memiliki aturan bahwa KPM PKH itu tidak selamanya mendapatkan bantuan. Ketika mereka sudah dinyatakan keluarga mampu secara ekonomi, maka mereka berhak untuk keluar, dinamakan dengan graduasi gitu kan. Tapi ketika mereka sudah mampu, tidak mau keluar dari PKH, sudah diberi pengetahuan, pendidikan, penjelasan tidak mau, ya kita sebagai pendamping memiliki hak untuk menon-eligible-kan, di-NE-kan secara paksa mungkin kalau tidak mau ya. Atau kita juga ramai di media sosial, kaya tapi mendapatkan PKH. Ada juga yang diberi label ya, labelisasi dengan penempelan keluarga sangat miskin yang mendapatkan bantuan PKH. Yang kelima, nah kita juga PKH juga memiliki tujuan mengenalkan KPM PKH terhadap sistem keuangan formal gitu ya, yang dibuktikan dengan kartu keluarga sejahtera atau KKS dan buku tabungannya. PKH mungkin bersinergi dengan beberapa bank ternama di Indonesia, salah satunya ada kurang lebih ada 4, Bank BRI, BNI, Mandiri, Bank BTN. Itu adalah partner PKH. Setiap kabupaten beda-beda, mungkin setiap provinsi ya beda-beda bank. Di kabupaten atau di Jawa Barat sendiri, mungkin di Kabupaten Sukabumi rata-ratanya menggunakan menjadi nasabah Bank BNI. Ya, jadi selain mereka mendapatkan uang secara virtual dari Kementerian Sosial melalui bank yang disebutkan tadi, mereka juga harus berusaha menabung, harus pergi ke bank, bisa menggunakan ATM secara mandiri, tidak selalu didampingi oleh pendamping untuk proses pencairan atau pengambilan uang. Nah, mereka diusahakan harus paham tentang jasa keuangan ini. Karena banyak ibu-ibu, mungkin Kang Eva juga berpengalaman di lapangan, banyak sekali ibu-ibu yang gaptek terhadap ATM ini. Sehingga banyak ATM error karena salah memasukkan kode, kemudian ATM tertelan, hilang, rusak, dan lain-lain. Jadi tujuan PKH kurang lebih ada 5 secara garis besarnya. Waktunya masih lama ini Kang Agus, Kang Eva. Masih Pak, lanjutkan Pak sampai selesai. Oke. Yang selanjutnya di sini ada hak dan kewajiban PKH. Jadi ada hak, ada kewajiban PKH. Ya haknya tentu karena mereka sebagai peserta bantuan sosial, maka mereka berhak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah itu kan. Bantuan sosialnya, ya setiap keluarga tentunya mendapatkan uang berbeda-beda dengan keluarga yang lain. Karena balik lagi ke awal, setiap keluarga itu memiliki komponen yang berbeda-beda. Komponen itu apa? Komponen itu terdiri dari 3 layanan kesehatan, layanan tadi ada kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Ya. Semakin banyak komponen di suatu keluarga, maka semakin besar pula bantuan sosial yang ia dapatkan. Tapi pemerintah juga atau kementerian membatasi dalam satu keluarga itu hanya 4 orang yang berhak mendapatkan bantuan sosial. Walaupun dia memiliki anak 5, 6 misalkan yang sekolah, tapi tetap yang berhak itu hanya 4 orang saja. Mendapatkan layanan utama tadi, kemudian mendapatkan program komplementaritas yang lainnya. Seperti yang tadi disebutkan di awal, bahwa PKH itu atau KPM PKH itu berhak mendapatkan bantuan sosial lainnya, seperti KIS, BPNT, PKH, KIP, Rutilahu, KUB, kemudian pendamping lansia dan disabilitas, dan lain-lain. Tapi kebanyakan yang pendapatan komplementar mendapatkan program komplementaritas itu tidak secara merata itu kan, secara bertahap itu kan proses untuk mendapatkan semua bansos itu. Kemudian kewajiban, nah seperti saya jelaskan di awal tadi bahwa yang paling banyak dibahas di PKH itu adalah 3 layanan tadi, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Misalkan ibu hamil wajib memeriksakan kesehatannya selama masa kehamilan minimal 3 kali gitu kan. Ke layanan kesehatan anak usia sama, mereka memeriksakan perkembangan usianya ke posyandu setiap bulannya. Kemudian lansia dan disabilitas berat juga
mereka memiliki kewajiban untuk memeriksakan kesehatannya sesuai dengan kebutuhan yang mereka yang mereka alami di dalam keluarganya. Karena kebanyakan kita juga sering memberikan diterima oleh lansia dan disabilitas berat harus digunakan untuk mengobati penyakit yang mereka alami gitu kan. Kemudian selain mengobati penyakit, mereka juga harus menggunakan uang bantuan ini untuk makan makanan yang bergizi. Kemudian SD, SMP, SMA memiliki kehadiran minimal 85% ya layanan pendidikan dan kesehatan. Betul atau tidak bahwa anak tersebut itu sekolah di lembaga ini, kemudian kehadirannya mencapai 85% atau tidak. Kalau kurang misalkan mereka atau ibu atau KPM tersebut kami berikan penjelasan lagi bahwa mereka harus tetap melaksanakan kewajibannya dengan sekolah yang rutin dan lain-lain. Begitupun dengan ibu hamil maupun anak usia dini. Kira-kira sering ke posyandu atau tidak? Kita bekerja sama dengan bidan desa dan lain-lain. Kemudian selain hak dan kewajiban di sini juga ada bahwa KPM PKH itu berhak mendapatkan pendampingan dari pendamping itu kan. Salah satunya dengan melakukan pendampingan secara berkala setiap bulannya melalui peningkatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau P2K2. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ada 4 modul atau 4 bahasan yang kita bahas agar perilaku mereka itu berubah. Misalkan pengasuhan dan pendidikan terhadap anak. Itu masuk kepada perlindungan anak. Kemudian karena banyak gini ya, banyak di lapangan itu orang tua yang salah, yang banyak sekali walaupun mereka udah lama punya anak banyak, pola pengasuhan, pola pendidikan yang kurang tepat yang diberikan kepada anak. Usaha itu masuk dalam modul ekonomi, bagaimana mengelola keuangan, bagaimana memulai usaha, bagaimana memprioritaskan antara kebutuhan dan keinginan, mana yang lebih dahulu antara membayar hutang atau menabung dan lain-lain itu ya. Itu yang dibahas. Yang ketiga adalah kesehatan dan gizi. Ini masuk modul kesehatan gitu ya. Yang keempat kesejahteraan sosial. Kriterianya ada 2, lansia dan disabilitas berat. Itu adalah pendampingan yang berhak diterima oleh KPM PKH. Kemudian ini yang paling sentral di PKH, ada jadwal existing penyaluran bantuan sosial PKH itu ya. Kita tahu Bapak dan Ibu mungkin sering melihat di kampung ataupun di sekitar rumah kita ada tetangga kita setiap 3 bulan sekali itu mereka berbondong-bondong ke ATM gitu kan atau berbondong-bondong ke agen PKH atau ke agen BNI, BRI, Mandiri untuk mencairkan uangnya. Ini adalah di sana kita bisa lihat pencairan PKH itu dilaksanakan per 3 bulan 1 kali selama 1 tahun. Berarti KPM PKH itu berhak mendapatkan bantuan sebanyak 4 kali dalam 1 tahun. Tahap 1, 2, 3, dan 4. Oke, tahap 1 biasanya kita laksanakan di bulan Januari, tahap 2 di bulan April, tahap 3 di bulan Juli, tahap 4 terakhir di bulan Oktober. Setiap tahap ini nominal bantuannya pasti beda-beda karena di setiap semester ini pasti ada perubahan komponen PKH, komponen ibu-ibu. Ya, ada yang keluar sekolah pasti bantuannya juga berkurang gitu kan. Ada yang meninggal berarti bantuan juga berkurang gitu kan. Jadi setiap tahap itu kadang-kadang bantuannya ada yang sama, ada yang beda tergantung kondisi terkini keluarga tersebut gitu. Oke, jadi setiap tahun mereka mendapatkan 4 kali bantuan sosial dari pemerintah. Selanjutnya, ini juga hal yang paling penting dan ini yang sering kontroversial di lapangan. Banyak sekali terutama keluarga prasejahtera yang tidak mendapatkan bantuan sosial PKH. Saya hamil tapi tidak mendapatkan bantuan. Saya punya anak usia dini tapi tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Pemerintah tidak adil, bla 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 bla. Ya kita sebagai pendamping hanya cukup mendengarkan dan memberi penjelasan secara rasional saja ke mereka. Ini adalah indeks bantuan sosial PKH yang diakumulasikan per tahun, dibagi 4 masing-masing seperti yang di slide ada penjelasannya.
slideshow. Yang pertama, ibu hamil dan anak usia dini. Bapak dan Ibu di situ bisa dilihat, mereka itu berhak mendapatkan bantuan sosial selama 1 tahun itu besarannya 3 juta rupiah. Karena per 3 bulan sekali, berarti 4 kali pencairan, mereka berhak mendapatkan uang sebesar 750.000 rupiah. Yang paling kecil, anak ya SD, hanya 900.000 rupiah per tahun. Jika dibagi 4 kali berarti 225.000 rupiah. SMP 1.500.000 dibagi 4 menjadi 375.000 rupiah. SMA 2 juta dibagi 4 menjadi 500. Disabilitas dan lansia dari 2.400.000 mereka berhak mendapatkan 600.000 rupiah per 3 bulan 1 kali. Nah, seperti tadi dijelaskan di awal, bahwa setiap keluarga itu maksimal mendapatkan bantuan sosial hanya 4 orang saja. Hanya 4 orang saja. Misalkan keluarga Ibu Ai misalkan hanya memiliki anak usia dini SD, SMP, tapi dia juga sedang hamil, maka yang hamil belum dimasukkan 4 kali dalam tahun. Kemudian, nah di sini saya akan membahas mengenai peran PKH di masa pandemi COVID-19. Maaf panjang lebar tadi. Peran PKH di masa pandemi COVID-19, tentunya kebijakan perubahan penyaluran dana bantuan sosial. Selain perubahan itu bukan hanya dana bantuan sosial saja yang berubah, tapi ada juga kinerja pendamping sosial yang berubah, kemudian ada juga penambahan kuota KPM PKH yang asalnya 9,5 juta di 2020 ini berubah menjadi atau naik sebesar 25% menjadi 10 juta KPM di seluruh Indonesia gitu kan. Oke. Di situ bisa kita lihat bahwa melalui PKH, nah, Kementerian Sosial sering memberikan tagline kepada kita, para pendamping, bahwa PKH itu melindungi keluarga prasejahtera dari COVID-19. Anggarannya naik 25%, disalurkan setiap bulan, dan kuota KPM menjadi 10 juta. Ini berlaku dari April sampai Desember 2020. Mungkin banyak bertanya, dan ini adalah poin penting yang akan kita bahas. Mengapa? Kita udah tahu tadi di awal bahwa PKH itu cairnya per 3 bulan 1 kali, 1 tahun 4 kali. Tapi ketika ada COVID-19, ada kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah ya, oleh Presiden, bahwa harus percepat untuk menanggulangi keluarga miskin dari penyebaran pandemi COVID-19 ini. Oke. Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru tentang biaya tambahan APBN 2020 penanganan COVID-19 sebesar 405,1 triliun rupiah. Dana tersebut dialokasikan 110 untuk perlindungan sosial yang diarahkan sebagai jaringan pengamanan sosial atau JPS yang dibagi menjadi 2 Bapak dan Ibu, PKH dan BPNT. PKH sendiri naik menjadi 25%, yang asalnya misalkan dari kuota KPM-nya 9,5 juta KPM naik menjadi 10 juta KPM. Kemudian yang BPNT juga sama menjadi 30 juta KPM. BPNT perubahannya sangat signifikan. Misalkan dari jumlah bantuannya asalnya 110, pada bulan Maret berubah menjadi 150, kemudian April sampai sekarang, mungkin sampai akhir Desember menjadi 200.000 rupiah. Itu perubahan dari dana alokasi APBN 2020 untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 terhadap KPM PKH. Nah, perubahan yang sangat sentral itu adalah percepatan penyaluran bantuan sosial PKH ya. Jadi tadi dijelaskan di awal bahwa asalnya 3 bulan 1 kali, sekarang menjadi per bulan 1 kali yang dimulai sejak bulan April 2020. Kita tahu di awal tadi Januari adalah tahap pertama, April tahap kedua. Nah, yang April ini karena ada proses percepatan tadi dirubah menjadi bulan Maret. Jadi yang jatah April dipercepat menjadi bulan Maret. Nah, kemudian di bulan April, Mei, Juni, Juli, sampai Desember itu berubah menjadi per 1 bulan 1 kali. Ini ada ya perubahan dimulai sejak bulan Maret 2020. Kemudian selanjutnya adalah ilustrasi skema penyaluran PKH per bulan 1 kali. Nah,
Ini juga sama seperti yang dijelaskan tadi, bahwa tahap pertama itu harusnya di bulan Januari, tahap kedua di bulan April, tapi yang tanda merah itu sudah tahap ke-1 dan kedua ya. Kemudian yang tanda hitam 1, kedua, nah kemudian tanda merah sampai 12 itu adalah yang dilaksanakan per 1 bulan 1 kali. Terlewat untuk ditandai bahwa di tahap 4, 5, 6 ini ada jadi ada dana tambahan untuk keluarga penerima manfaat yang lama. Selanjutnya, nah ini indeks bantuannya jika dihitung per 1 bulan 1 kali. Misalkan ibu hamil dan anak usia dini yang asalnya 3 juta rupiah, jika dibagi menjadi 12 selama 1 tahun, nah itu akan dari asalnya tadi besar berubah menjadi kecil karena dilakukan per 1 bulan 1 kali, Rp250.000. SD yang asalnya 900 dibagi 12 bulan karena per bulan menjadi Rp75.000 per bulannya, dan seterusnya. Sama, ketika ada perubahan dan sebelum juga, maksimal 4 orang dalam satu keluarga mendapatkan bantuan sosial PKH. Kemudian dicairkan per 1 bulan 1 kali. Perubahan ini kita di lapangan banyak sekali mendapatkan ya pro dan kontra dari masyarakat, dari KPM PKH itu ya. Mereka ada yang menerima per 1 bulan sekali, ada yang kadang-kadang lebih baik katanya per 3 bulan 1 kali daripada 1 bulan sekali. Mungkin ya mereka beranggapan apalagi yang punya komponen 1 SD, mereka mendapatkan kecil, hanya Rp75.000. Tapi setelah diberikan penjelasan lebih dalam terkait kebijakan ini, mereka akhirnya menerima dan mengikuti aturan yang ada. Kemudian, nah baru-baru ini di bulan Juni kalau tidak salah, ada KPM perluasan tahun 2020, Bapak dan Ibu. Seperti yang disebutkan tadi, dari 9,5 juta berubah menjadi 10 juta KPM. Ya. Yang paling spesial bahwa calon penerima PKH ini diambil dari data KPM BPNT, Bantuan Pangan Tunai atau Sembako, yang telah memiliki kartu KKS BPNT. Itu sudah 2 kali dengan sekarang, Mei dan Juni. Khususnya di Kabupaten Sukabumi, misalkan yang saya ketahui, dari sekabupaten itu, calon keluarga penerima manfaat 2020 yang telah memiliki kartu KKS BPNT sebanyak 9.964 CKPM. Banyak yang bertanya, dari 9.964 CKPM ini, apakah akan lolos semua? Bisa jadi ya. Bisa jadi lolos semua, bisa jadi tidak lolos semua, bisa jadi hanya sebagian yang lolos. Mengapa bisa demikian? Karena kita sebagai pendamping, di awal sudah dijelaskan, ada proses validasi atau pencocokan data terkini keluarga tersebut. Apakah masih memiliki anak sekolah, ibu hamil, disabilitas, lansia, dan lain-lain. Jika masih memiliki, kemudian kondisi ekonominya sangat membutuhkan, kita loloskan. Tapi walaupun mereka memiliki 3 fasilitas tadi, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, tapi ekonominya sudah sejahtera, memiliki mobil, motor, rumah bagus, permanen, dan lain-lain, maka mereka tidak layak untuk mendapatkan PKH, kita not eligible kan gitu ya. Selanjutnya yang berubah tadi selain bansos, kemudian perluasan KPM, ada juga kinerja pendamping. Kita tahu bahwa di masa pandemi ini selain PKH mungkin lembaga-lembaga yang lain juga sekolah, kemudian lembaga industri atau pekerjaan-pekerjaan yang lain banyak yang ada pembatasan kerja, bahkan PKH besar-besaran di berbagai industri. Yang pertama di PKH sendiri yang saya alami, karena kita sering melakukan pertemuan per bulan 1 kali, jadi menunda kegiatan P2K2 gitu ya. Kemudian menunda kegiatan BIMTEK bagi pendamping 2020 dan diklat. Nah, harusnya saya ini di bulan sekarang diklat ke Bandung, diklat tentang P2K2 yang tadi disebutkan ada 4 modul pendalaman di sana materi, tapi karena ada ini terpaksa dilakukan secara daring. Ini adalah langkah terbaik yang diambil oleh kementerian. Kemudian kita juga kinerja melakukan rekonsiliasi penyaluran bansos via EPKH, kemudian rekonsiliasi data SDM melalui email dan lain-lain.
Kita juga karena walaupun kita agak sedikit terbatas pertemuan dengan KPM PKH, tetap kita memberikan edukasi ke masyarakat tentang menjaga kebersihan dan kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Kita juga melakukan sosialisasi kepada secara online ya kepada KPM PKH terkait perubahan penyaluran tadi. Nah, kemudian mungkin Kang Eva juga sudah tahu bahwa laporan bulanan kita itu biasanya diantarkan sendiri atau masing-masing ke dinas sosial. Tapi sekarang karena ada wabah ini atau kebijakan baru, laporan bulanan dikumpulkan secara soft-file dan berkas-berkas ini juga ada yang secara soft-file. Ya, intinya sih kinerja pendamping walaupun ada beberapa hal yang ditunda ataupun ada beberapa pembatasan, tapi kesibukan pendamping untuk update data itu sangat luar biasa sekali dan kita tetap produktif untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah ditentukan oleh Kementerian Sosial. Selanjutnya mungkin ini adalah lamanya KPM PKH atau KPM mendapatkan bantuan PKH ya. Tidak selamanya KPK itu menjadi peserta PKH. Mereka itu ada 2 istilah untuk mengeluarkan KPM PKH, NE ya, not eligible atau keluar dari PKH atau dikeluarkan dari PKH. Ada juga graduasi mandiri. Misalkan not eligible, keluarga tersebut sudah tidak memiliki komponen PKH. Misalkan anaknya hanya 1 SMA, kemudian keluar sekolah, maka mereka tidak punya komponen, maka di not eligible kan. Atau juga not eligible itu bisa keluarga peserta PKH meninggal, tidak ada penerusnya, maka di not eligible kan juga. Atau ada keluarga PKH, mereka sudah mampu secara ekonomi, tapi tidak mau keluar dari PKH, maka pendamping terpaksa menot eligible kan juga. Ada juga KPM PKH yang sudah sejahtera secara ekonomi, kemudian mereka diberikan pengetahuan ataupun kesadaran oleh kita bahwa mereka harus segera mengundurkan diri dari PKH karena sudah sejahtera, sudah mampu dibandingkan keluarga miskin yang lainnya. Kemudian ketika mereka keluar, maka dinamakan dengan graduasi mandiri. Tidak ada paksaan apapun dari pendamping. Gitu Bapak dan Ibu. Mungkin ini yang terakhir. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dari semua rekan-rekan yang telah mendengarkan penyampaian materi ala kadarnya dari saya. Mungkin nanti jika ada pertanyaan, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau hal yang belum saya bahas, bisa kita diskusikan melalui diskusi tanya jawab. Oke. Terima kasih Mas Jandi sudah menyampaikan materi tentang program Keluarga Harapan yang luar biasa. Yang di mana sebetulnya kebijakan yang betul-betul dirasakan itu terkait dengan perubahan dalam sistem penyaluran untuk betul-betul membantu proses SDM PKH di masa COVID-19 ini. Karena banyak sekali, karena bantuan PKH itu kan khusus sebetulnya uang saja, non tunai. Yeah. Kan misalnya kayak BPNT, Kartu Indonesia Pintar, KIS itu adalah komplementer saja. Kadang dia sudah mendapatkan bantuan PKH-nya berupa uang, tetapi juga dia belum tentu dalam waktu bulan itu dia mendapatkan bantuan BPNT. Banyak juga, banyak sekali di sana KPM PKH yang memang anggota PKH yang dia belum mendapatkan bantuan komplementer seperti KIS, seperti KIF, seperti sembako dan lain-lain. Nah, itu mungkin sangat menarik untuk didiskusikan. Ketika misalnya KPM PKH 2019 misalnya, 2020 atau bahkan ada 2018 atau bahkan ada 2017, dia belum mendapatkan bantuan komplementer seperti tadi. Terus di masa COVID ini kan dia akan terpengaruhi. Nah, sedangkan KPM PKH itu sebetulnya kalau misalnya dia sudah menerima bantuan dari PKH, BPNT itu dia tidak boleh menerima di yang lain lagi. Dan itu ada kebijakan-kebijakan
mungkin secara secara formal atau misalnya secara kesepakatan saja nih Pak Sujandi. Mungkin bisa dijelaskan keadaan di masyarakat ketika Ya. misalnya si anggota KPMA dia tidak mendapatkan bantuan komplementer yang berupa sembako beras. Dan masa COVID ini dia betul-betul membutuhkan. Sedangkan dia boleh tidak mengambil kita dari bantuan-bantuan lain seperti bantuan presiden, bantuan provinsi. Ya begitu. Terima kasih Pak. Mungkin ini bisa didiskusikan awal pembukaan diskusi. Iya, boleh. Boleh. Saya. Iya. Oke. Sama seperti Kang Eva tadi dijelaskan bahwa walaupun KPM angkatan awal, misalnya kohor awal 2007 misalkan, tapi sampai sekarang mereka itu belum mendapatkan bantuan komplementaritas dari yang lainnya, misalkan BPNT ya. Kadang-kadang kita sebagai pendamping PKH itu ditanya langsung oleh mereka, mengapa saya sudah lama tapi tidak mendapatkan bantuan beras atau bantuan sembako atau tidak mendapatkan kartu combo ya, sekaligus PKH dan BPNT itu. Ya, kita sih biasanya kan suka mendata ya kan, misalkan dari dinas sosial suka ada coba data kembali KPM mana yang belum mendapatkan bantuan BPNT misalkan. Itu sering kita lakukan untuk proses bagaimana caranya dia supaya dapat. Tapi jauh lebih dalam terkait BPNT, kartu BPNT, list nama yang mendapatkan BPNT itu kan ada dalam ranah tenaga kesejahteraan tingkat kecamatan ya, TKSK gitu. Jadi saya arahkan aja supaya mereka mungkin menanyakan kepada beliau sebagai pendamping kecamatan TKSK gitu. Dan di masa COVID-19 ini ada keluarga PKH tapi tidak mendapatkan bantuan yang lainnya seperti BPNT. Diharapkan saya juga sering ngobrol dari tingkat desa misalkan, tingkat kecamatan yang sudah mendapatkan PKH itu, walaupun mereka belum mendapatkan kartu beras atau tidak mendapatkan beras atau bantuan sembako, mereka seharusnya tidak mendapatkan bantuan corona itu kan, COVID-19 seperti Banprop, Presiden, BLT, bantuan dana desa ataupun bantuan dari dinas sosial dan lain-lain. Mereka jangan ditunda dulu lah, jangan mereka. Bantuan corona itu kan dikhususkan bagi mereka yang belum mendapatkan sama sekali bantuan sosial dari pemerintah. Jadi semakin banyak bantuan sosial, semakin banyak pula orang-orang yang mendapatkannya. Jadi diutamakan yang sudah mendapatkan PKH itu tidak mendapatkan bantuan corona. Gitu ya. Walaupun mereka belum mendapatkan BPNT dan lain-lain. Gitu Kang. Iya Pak. Mungkin itu atau gimana? Jadi walaupun misalnya mereka belum ketika mereka kan anggota KPM PKH yang secara langsung sebenarnya tetap terpengaruh atau dipengaruhi dengan adanya dampak dari COVID ini sangat mereka rasakan secara ekonomis. Apalagi misalnya KPM PKH itu ada yang juga di PKH misalnya kan, di PHK maksudnya. Menurut saya di PHK. Di PHK itu dikeluarkan dari pekerjaannya, mereka dirumahkan, terus tidak digaji misalnya. Itu kan kasus-kasus di lapangan itu ya menarik sebetulnya. Kalau misalnya saya tidak dapat bantuan sembako misalnya karena aturan dari PKH ini tidak boleh saya dapat bantuan yang lain selain dari PKH kan. Terus kalau begitu saya keluar saja dari PKH misalnya. Karena kan kita butuh beras juga, butuh sembako ketika masa ini juga menjadi suatu pertimbangan yang luar biasa. Terus yang kedua, ketika pembagian kartu COVID-19 itu terkadang ada beberapa misalnya KPM PKH yang mendapatkannya. Nah, mungkin di lapangan ada yang mereka mendapatkannya. Nah, ada yang mereka dapatkan. Terus sebetulnya bagaimana sih sistem misalnya penyaluran BPNT sebagai komplementer ini, sembako ini pada masa COVID-19 ini?
Mungkin teman-teman yang lain akan menambahkan, Mas Agil mungkin, Mas Isan. Ya, silahkan yang lainnya yang lebih kompeten. Ya, Mas Agil mungkin silahkan. punya Mas pertanyaan. Agil, Mas Agil dari mana ini? Dari Depok, Pak. Depok ya. Masih orang Sunda Iya. ya? Iya. Nanti tinggal di Sunda 8 bulan. 8 bulan. Dapat PKH nggak? Tidak, Pak. Bahkan banyak yang tidak tahu PKH itu seperti apa. Oh, iya. Terutama kalau misalnya saya waktu itu sempat tinggal di Ciwidey selama 2 bulan, kemudian saya pindah ke daerah Soreang ya, sekitar 5 atau 6 bulan. Ya di situ saya tidak terlalu mengenal PKH itu apa, terus definisinya apa, kemudian tujuannya apa gitu. Justru saya baru tahu pas sekarang ketika Mas GNR Story ini menjelaskan tentang PKH. GNR Story. Mas Jandi ya? Oh, Mas Jandi ya. Gitu. Ya, itu nama channel saya. Jangan lupa subscribe ya. Jadi sebetulnya saya tuh nggak ngerti-ngerti amat soal PKH ini, Pak. Karena ya nggak banyak yang tahu gitu. Pertama banyak yang nggak tahu. Dan kemudian kalaupun tahu ini gunanya untuk apa gitu. Nah sebetulnya kalau yang saya tangkap dari apa yang Bapak jelaskan tadi itu soal pemaparannya memang bagus, tapi nggak menyentuh ke jantung permasalahan utamanya dari masyarakat itu sendiri. Karena ya nggak semua banyak tahu kok, dan banyak orang abai ketika misalnya ada di akar rumput gitu. Seperti saya yang juga memang rakyat jelata ini juga udah nggak terlalu peduli malah soal-soal begitu gitu. Tapi ya, apalagi soal COVID segala macam ya. Ya ada bantuan ya nggak dapat juga, katanya ada bantuan, tapi ternyata tuh nggak ada juga tuh. Mana? Nggak ada, saya cuma dimintain KTP, dikasih KTP tapi nggak ada bantuan. Bantuannya katanya dikasih cuma buat 5 tetangga dan sebagainya gitu. Nah, itu yang udah dijor-jorin di pemerintahan, Pak. Apa kabar PKH? Yang sebenarnya sosialisasinya saya juga nggak tahu sama sekali gitu, dan definisinya apa juga sama sekali. Ya terima kasih juga untuk Bapak yang udah yang ngasih tahu di dalam pemaparan ini ya. Jadi saya juga cukup tahu, tapi kan menjadi persoalannya adalah ada sekitar 200 juta rakyat Indonesia yang bisa jadi belum tentu tahu soal PKH ini. Gitu Pak, mungkin itu share dari saya aja Pak. Ya mungkin bisa menambahkan. Gimana Kang? Boleh Kang ditambahkan. Ditambahkan. Ya, barusan pernyataan Mas Agil. Kalau saya justru ini ngeri-ngeri sedap nih membahasnya, karena bisa aja menjadi suatu tool secara wabah pandemi COVID-19, new normal, new normal, normal, dan pemilu 2020. Oke. Terima kasih. Ayo Mas Jandi, boleh ditambahkan. Ya. Gimana ya? Jadi memang di lapangan kalau yang saya tahu sih masyarakat menengah ke bawah, mungkin karena saya sering banyak yang bertanya juga, kebetulan saya sebagai pendamping, kemudian
melakukan sosialisasi juga. Memang rata-rata di setiap daerah itu sudah tahu. Mungkin hanya 1-2 orang saja yang tidak tahu apa itu PKH ya. Mungkin yang sudah mendapatkan pekerjaan yang lebih itu mungkin yang sibuk mungkin tidak tahu. Jadi memang ada beberapa orang yang tidak tahu PKH, tapi sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, Linjamsos, kemudian di kanal-kanal media informasinya itu selalu diinformasikan terkait dengan kehadiran PKH di Indonesia. Dan PKH juga memang tadi seperti dijelaskan di awal merupakan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin ya, keluarga miskin yang masuk dalam 40% pendapatan terendah. Dan memang tadi banyak juga pertanyaan yang sama yang seperti dikatakan Kang Agil. Banyak ya yang berharap untuk mendapatkan bantuan sosial PKH. Padahal bantuan ini dikhususkan untuk keluarga sangat miskin. Ya. Betul nggak Kang Eva, betul nggak? Cuman saya coba membantu. Iya. Gimana? PKH ini berbeda dengan bantuan-bantuan yang hadir ketika masa COVID-19. Karena bagaimanapun sebetulnya PKH ini sudah berada di tahun 2007. Dan sekarang pemerintah berkeinginan mencapai 10 juta masyarakat miskin yang bisa mendapatkan bantuan PKH. Dan ini sebetulnya bisa terjadi secara kuota sebetulnya, karena adanya sistem graduasi yang dijelaskan tadi oleh Mas Jandi. Ketika misalnya dalam tahap 1 tahun ini masuk 3.000 orang di Kecamatan Depok, misalnya contohnya masuk 3.000 orang, ketika graduasi 500 orang, 500 yang sedang menunggu itu bisa masuk. Sehingga jumlah kuota masih bisa tetap jadi 3.000 contohnya. Dan program PKH ini program berkelanjutan 5-6 tahun. Jadi ketika dia sudah melebihi dari 6 tahun, dia digraduasi atau dikeluarkan. Mau tidak mau dia dikeluarkan secara paksa. Karena sudah melampaui dari batas-batas yang ditentukan oleh kebijakan pemerintah. Selain itu, program PKH itu juga sudah Mas Jandi tadi jelaskan adanya FDS atau pertemuan kelompok dalam peningkatan kelompok itu tersebut, misalnya kayak pola pikir, terus bagaimana mereka bisa berusaha meningkatkan ekonominya di situ. Jadi sebetulnya ada COVID tidak ada COVID, program PKH itu tetap berjalan, tidak terpengaruh. Yang terpengaruh itu adalah kebijakan dalam memperhatikan dan melihat bagaimana keadaan ekonomi masyarakat yang masuk ke dalam anggota KPM itu atau anggota PKH itu. Sedangkan misalnya masyarakat lain yang di luar anggota KPM PKH yang sudah ada sebelum ada pandemi ini, itu diberikan suatu bantuan-bantuan yang hadir ketika masa COVID-19. Seperti bantuan KKS Kartu Keluarga Sejahtera COVID-19. Terus misalnya ada bantuan gubernur, ada bantuan presiden, ada prakerja. Itu adalah bantuan-bantuan yang disediakan oleh pemerintah di luar PKH. Jadi di luar PKH itu. Tapi selain itu, misalnya SDM PKH juga membantu tentang kampung siaga COVID, itu juga ada ikut membantu. Ya, sebetulnya ya bagaimana PKH ini tetap berkelanjutan karena 1 bulan sekali itu mereka harus bertemu dengan SDM PKH sebagai wakil dari tangan kanan Kementerian Sosial sebetulnya ya, mau tidak mau dalam meningkatkan sosial, ekonomi, budaya masyarakat yang masuk ke dalam kategori miskin itu. Dan perlu diketahui bahwa PKH ini bersyarat, ya, jadi program bersyarat. Jadi kalau syaratnya sudah tidak ada ya tidak ada keluar. Dan bantuan PKH ini hanya uang saja. Sedangkan sembako, KIS, KIF dan lain-lain itu hanya komplementer saja. Hanya penambah. Syarat itu kan ada ibu hamil, anak balita, misalnya memiliki pendidikan SD, ini SMP,
memiliki SMA dan memiliki misalnya apa, lansia. Kalau misalnya dia lansia tunggal juga tidak Lansia. bisa masuk ke dalam PKH ini. Kalau misalnya syarat-syarat itu sudah tidak terpenuhi, itu akan memiliki kalau di PKH itu ya udah secara otomatis dia non eligible. Secara otomatis akan dimutakhirkan oleh pendamping PKH, akan dimutakhirkan. Dan sebetulnya permasalahan tadi yang terkait dengan data. Proses-proses yang diberikan oleh pemerintah yang terkait dengan PKH itu bagaimana agar tepat sasaran. Jadi bagaimana misalnya kan data yang hadir itu udah berapa tahun yang lalu. Misalnya begini, ketika tadi saya menjelaskan tentang sistem kuota misal di Kecamatan Cimanggis 3.000 orang. Terus yang 500 orang berhasil digraduasi dikeluarkan oleh SDM PKH sudah mampu secara ekonominya. Terus masuk yang 500 itu. Dan data yang masuk 500 itu sebetulnya data tahun yang lalu misalnya. Kan orang bergerak. Ketika misalnya data 500 orang itu dimasukkan, di dalamnya ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang menengah, sehingga muncul kontroversi. Iya, sehingga ya itulah tugasnya setelah itu ya bisa digraduasi kembali karena data yang masuk itu ya bukan atas misalnya keinginan dari SDM PKH, tapi kebanyakan memang mempermasalahkan ke SDM PKH sebetulnya. Tapi bagaimana? Yang lain itu masih waiting menunggu untuk masuk. Kalau misalnya mereka nanti dalam waiting dalam 1 tahun itu mereka ekonominya sudah mampu, sudah kaya kok masuk. Tapi mereka itu sebelumnya dalam data awalnya tidak. Tetapi bisa saja misalnya dalam perjalanan menunggu untuk masuk ke PKH itu mereka menjadi meningkat kayaknya atau ekonominya, taraf hidupnya seperti itu. Dan ya perlu dicatat tadi. Selain itu PKH juga sebetulnya membantu peringatan stunting. Saya lebih menarik ya untuk membahas stunting ini. Bagaimana misalnya gizi tentang gizi atau pendek gizi. Ya tingginya tidak terlalu berat badan sesuai dengan umur teman sebaya. Nah, karena ini juga terkait dengan budaya. Karena makan itu beda loh, cara pola budaya makan bisa. Makan orang Jawa, orang Padang, orang Sunda, orang Papua itu punya budaya. Bahkan misalnya kita kadang suka mendengar misalnya ada ketika makan rame-rame kamu makannya diam gitu, nggak kelihatan mulutnya. Yang satu berisik makannya. Nah, itu juga pola-pola kebiasaan sikap pola nilai itu ada juga. Atau misalnya kesukaan makanan-makanan, pilihan makanan itu kan cukup luar biasa untuk merubah kebiasaan itu. Bagaimana misalnya mereka yang tadinya makannya makanan yang tidak bergizi, tapi ya tidak harus mahal sebetulnya bergizi. Tapi misalnya mereka terbiasa dengan makan sayuran, makanya bantuan-bantuan komplementer seperti sembako itu kan bukan hanya beras, tapi dikasih buah, dikasih kacang hijau misalnya, itu kan di pilihan-pilihan lainnya yang diberikan oleh pemerintah. Ada juga misalnya di satu tempat dikasih telur, ada dikasih ikan, dikasih daging. Itu bagaimana kesepakatan penyedia warung atau agen dalam memberikan suatu bantuan kepada masyarakat. Kalau ya seperti itulah. Mas Agil mungkin bisa mengomentari lagi. Ya, makasih Mas Eva Royandi, Mas Yandi ya, GNR Story. Ya. Bagus, penjelasan yang bagus. Cuman lagi-lagi, ya ini bukan cuma sekedar soal COVID-19 ya. Yeah. Yang saya alami kala itu adalah ketika 2 tahun lalu, tahun 2018. Iya. 2018 di mana saya memang ngerasain bahwa memang daerah Jawa Barat yang saya tempati itu memang miskin betul gitu. saya ngerasa begitu ya, karena memang miskin.
banyak pengangguran terselubung di daerah tempat saya tinggali itu. Memang ada rumah, tapi nggak ada kerjaan, gitu kan. Iya. Nah, PKH ini kan bisa dikatakan untuk menopangnya orang-orang miskin kan. Persoalannya itu adalah definisi miskinnya ini seperti apa gitu loh. Karena begini, rumah yang saya tempatin itu juga kalau misalnya dia ditagih debt collector dan kemudian kabur dari rumah untuk nyumput-nyumput, itu dikatakan miskin nggak kira-kira? Nah, jadi maksudnya standar miskinnya apa gitu. Sementara mereka sendiri tuh nggak, ya dari yang saya tinggalin tuh sampai tahun 2019 kalau salah itu nggak tahu gitu. PKH itu apa sih gitu. Nah, problem utamanya di situ. Pertama, kenapa ketika pemerintah mensosialisasikan program-programnya, kok akar rumput pada nggak tahu? Itu problem pertama. Yang kedua, kenapa ketika pemerintah ngasih bantuan soal PKH, katanya ditujukan orang miskin. Saya lanjutkan. Tapi kok miskinnya bersyarat gitu. Udah miskin bersyarat gitu. Maksudnya gimana gitu loh. Ini niat ngasih bantuan atau enggak gitu. Ya kita jujur aja gitu. Maksudnya apa yang perlu dikritik dari pemerintah ini? Karena kalau misalnya kita pemerintah memang benar-benar bantu, kenapa tadi dikatakan hanya bantuannya cuma sekitar untuk 10 juta orang? Berapa sih total data jumlah orang miskin di Indonesia? Udah sesuai belum dengan standar World Bank yang ada gitu? Atau memang ini standar miskin yang memang Indonesia bikin sendiri gitu? Nah, menurut saya kalau kita udah menyoal PKH ini, kita udah nggak bisa sekedar lagi kita memaparkan kriteria-kriteria yang berasal dari pemerintah. Kalau kita cuma sekedar mapar-maparin itu doang ya bullshit aja semuanya. Menurut saya itu omong kosong. Karena pada akhirnya yang akar rumput tahu ya mereka hanya bekerja untuk dirinya sendiri. Mereka tuh nggak merasa negara itu hadir untuk diri mereka, gitu. Nah, jadi bagaimana Anda JNR Story ini bisa juga untuk memecahkan persoalan itu gitu loh. Jadi kita harus bisa membongkar permasalahan yang sebetulnya gitu loh. Jadi harus benar-benar jelas gitu. Jangan sampai ini cuma sekedar kasih kriteria begini, ambilkan data pemerintah dan kemudian hasil dari data itu disampaikan dan anggapannya seolah-olah masalah itu udah selesai, padahal tidak gitu loh. Masalah utamanya justru nggak kesentuh dalam diskusi ini. Nah, itu yang maksud saya yang harus benar-benar dibongkar. Analisa seperti apa yang paling cocok untuk menyelesaikan persoalan itu dan apa gagasan yang bisa benar-benar disampaikan gitu. Jangan cuma sekedar melampirkan data pemerintah aja. Karena kita nggak tahu validitas dari data pemerintah ini udah benar apa belum. Kan ini yang jadi permasalahan kan yang pada akhirnya pada COVID-19 ini ternyata data-data yang sebelumnya itu nggak kepake. Data-data untuk mendata orang miskin. Ternyata banyak ketika ada pendataan ulang di COVID-19 ini, ternyata banyak orang miskin baru yang ada di Indonesia, terutama di daerah-daerah di Jawa ini kan. Nah, itu yang harus kita bongkar sebagai akademisi, sebagai seorang intelektual, kita harus bisa membedah itu semua gitu. Harus benar-benar kita ketahui akar permasalahannya, kemudian kepentingan apa yang sebenarnya yang disampaikan oleh pemerintah dalam menyampaikan program-programnya. Sudahkah ini benar-benar berjalan gitu? Karena saya secara pribadi juga benar-benar nggak ngerasain gitu. Dan saya kira ini bukan cuma saya aja ya. Ini teman-teman yang ada di sini juga barangkali banyak juga yang nggak tahu soal PKH. Basic dari PKH sendiri itu seperti apa. Kayak gitu, Bung. Jadi itulah, ini cuma sekedar sekelumit gagasan atau keluh kesah saya
terhadap persoalan yang terjadi. Galau ya. Terutama soal PKH ini saya juga nggak dapat apa-apa ini. Ya itu saya rakyat jelata aja lah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo Mas Sujadi mungkin bisa menambahkan. Menjawab akar masalahnya apa ini sebetulnya. Bro, boleh nambahin, Bro? Boleh, Smesan. Iya, jadi apa yang dibilang Agil itu ya ini ya, gue juga merasakan itu nggak tahu PKH itu apa gitu kan, dan mungkin teman-teman publik lain juga tidak tahu PKH apa gitu karena mungkin kurang sosialisasi ya, kurang engage ke media nasional gitu, kurang di blow up gitu. Mungkin program pemerintah seperti ini harus menggunakan endorsement public figure ya, seperti Mas Agil ini kayaknya nih. Karena supaya diketahui oleh masyarakat sekitar gitu kan. Ngapain saya cuma rakyat jelata. Tapi terkenal ya kan. Nah, ya itu kan yang pertama endorsement. Yang kedua juga benar kata Mas Agil ini, saya nggak tahu ya standar miskin di Indonesia itu seperti apa. Cuman waktu itu sempat sama siapa tuh dulu mantan ketua Watimpres itu loh, dia datang ke Megawati Institute, dia bilang datanya BPS untuk pengangguran itu dia bekerja hanya 48 jam dalam seminggu gitu. Waduh, kalau begitu ini dong pekerja-pekerja freelance itu nggak dianggap pengangguran juga gitu, padahal kan pendapatan mereka minim sekali gitu. Nah, bagaimana dengan definisi miskin ini sendiri gitu? Mungkin pemerintah bisa mengevaluasi lagi bagaimana standar miskin yang seharusnya dan berapa standar kehidupan gitu untuk kemudian mengevaluasi lagi bantuan seperti apa yang harus disalurkan. Dan kalau bantuannya cash gitu, mungkin cash yang harus lebih bisa ditujukan untuk membangun ekonomi desa gitu. Jadi dia bikin koperasi lah atau bikin sektor-sektor kreatif lain gitu. Jangan hanya ini bantuan keuangan tapi ternyata tidak ada kelanjutannya gitu. Ya sekian aja sih. Yang penting itu endorsement penting. Ya, silakan. Oke. Mungkin dari Pak Agus mau nambahkan Pak Ketua. Udah gak ada ya. Pak Muhammad Tobar. Kalau misalnya dari saya Pak ya. Sebagai apa ini saya nih? Pengamat. Kalau perspektif saya misalnya, kalau saya apa yang dipelajari perspektif yang saya sosiologis lah misalnya, bisa jadi misalnya kita membagi tentang miskin, sangat miskin dan melarat, bisa juga itu berdasarkan kebutuhan pokok pangan. Misalnya kalau di Indonesia misalnya beras ya, kalau misalnya miskin itu kira-kira sekitar 480 kg. Bisa dihabis. Kalau 840 gram sebulan cukup nggak, Mas? Mas Isan? Iya, Bro. Cukup ya, banyak ya. Atau yang kedua, kalau bisa katakan misalnya kalau sehari itu misalnya yang miskin itu dapat 5 kilogram beras sudah banyak juga sebetulnya. Sudah cukup. Kalau misalnya yang sangat miskin bisa 3 kilogram beras per hari ya. Kalau misalnya yang sangat miskin mungkin 1,5 kilogram beras. Itu misalnya itu adalah daerah-daerah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Sayugjo, misalnya perspektif Pak Sayugjo yang melihat dari ukuran beras sebetulnya, dari bahan pangan. Kalau mereka udah bisa mencukupi itu, yang saya sebutkan tadi 3 kategori tadi, mereka udah cukup. Tapi mereka masuk ke dalam miskin misalnya, masuk ke dalam kategori miskin. Tapi menurut BPS tentunya berbeda lagi, apa yang tadi Mas Ihsan sebutkan. Tapi sebetulnya memang apa yang Mas Agil tadi sebutkan itu, sosialisasi PKH itu
bagaimanapun memang data mereka pihak pusat yang menentukan. Walaupun sebetulnya proses pendataan ini sudah lama sebetulnya. Proses pendataan ini 10 tahun yang lalu bisa saja dipakai. Data 2010-2011 masih digunakan. Tapi ini tergantung bagaimana stakeholder sebetulnya. Bagaimana stakeholder yang melakukan suatu verifikasi ke lapangan, ke masyarakat, yang sebetulnya mengetahui secara pasti. Sebetulnya ketika mengadakan suatu verifikasi, dicek ke lapangan, data yang diberikan oleh pemerintah misalnya contohnya si A dan si B, si C. Ada data keluar dari pemerintah. Terus sebagai SDM PKH misalnya, atau sebagai stakeholder baik RT, RW, dan kelurahan. Karena sebetulnya RT RW itu mereka yang sangat mengetahui. Mereka yang sangat mengetahui tentang siapa sebetulnya miskin dan tidak. Tapi sebetulnya walaupun mereka mengetahui, itu juga terkait dengan jaringan sosial sebetulnya. Jaringan sosial, bagaimana kedekatan dengan stakeholder itu bisa juga terjadi. Akhirnya misalnya yang satu dalam verifikasinya lolos, yang satu tidak lolos dalam verifikasinya. Soalnya misalnya apakah sistem verifikasi data tentang yang miskin, data yang miskin ini apakah betul-betul sudah melalui suatu prosedur yang betul. Itu kan terkait dengan toolnya itu kan sumber daya manusianya juga. Sumber daya manusianya siapa? Ya tadi stakeholder itu, RT, RW, kelurahan, dan termasuk SDPK juga verifikasi. Sehingga data-data ini memberikan suatu tepat sasaran bahwa ini betul loh orang miskin, bahwa ini betul loh yang disebut miskin, sangat miskin dan melarat gitu. Dalam data fakta yang ada di lapangan itu. Fakta yang ada di lapangan. Kalaupun misalnya ini belum diketahui oleh publik, padahal sebetulnya program ini udah dari 2007. Mengapa ini belum diketahui? Apakah sebetulnya betul-betul ini adalah misalnya miskomunikasi misalnya antara pusat dan daerah, malah perbedaan kebijakan misalnya, atau sebetulnya masalahnya adalah bagaimana pengetahuan dan literasi masyarakat itu sendiri. Termasuk misalnya literasi saya seperti apa? Bukan hanya literasi bentuk tekstual sebetulnya bagaimana memahami kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan pemberian bantuan itu, tapi juga bagaimana bisa mengamati keadaan yang sebetulnya terjadi di masyarakat. Kalau bukan misalnya insan-insan pilihan kayak Mas Agi, Mas Isan, dan teman-teman ini, siapa lagi yang memperhatikan ini? Bisa saja misalnya kita keluarkan pilihan-pilihan peran-peran sebagai ilmuwan itu bisa saja dalam bentuk suatu tulisan-tulisan. Bisa di koran, bisa melalui opini, juga misalnya bisa di berita CIZ. Sebetulnya untuk meningkatkan literasi dan pengetahuan masyarakat Indonesia tentang siapa sih yang miskin itu. Siapa sih yang sangat miskin itu. Dan siapa sih yang melarat itu. Masuk dalam kategori-kategori itu. Itu mungkin tambahan dari saya. Kalau misalnya Mas Sujandi ingin menambahkan, boleh. Oke. Jadi ya memang kompleks sekali ya masalah di PKH itu ya. Maksudnya kompleks itu ada yang menganggap bahwa bantuan PKH itu memang hanya memboros-boroskan anggaran dari pemerintah, ataupun ada juga yang mengatakan bahwa PKH itu tidak adil, tidak tepat sasaran, dan lain-lain. Ya, kita mungkin Kang Eva sudah menjelaskan bahwa kita itu sebagai pendamping hanya pengguna data itu. Jadi kita ketika di lapangan, kita menerima data dari pusat, kemudian data tersebut kita proses validasi agar mendapatkan PKH itu benar-benar yang layak. Dan memang untuk menentukan apa saja kriteria keluarga miskin, nanti mungkin Kang Agil nanti bisa cari tahu ya di ada ketentuan dari Kementerian Sosial misalkan bahwa yang dinamakan keluarga miskin itu memiliki 14 ciri-ciri keluarga miskin itu ya.
sesuai dengan apa yang kita alami mungkin ya Kang Eva, jika kita melihat ataupun mengacu pada 14 kriteria keluarga miskin, itu tidak ada satupun keluarga di perkampungan misalkan, mungkin 1, 2, yang rumahnya itu ataupun kriteria kemiskinan itu masuk dalam 14 kategori keluarga miskin. Jadi jika kita mengacu pada 14 kriteria ini yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, maka hanya 1, 2 saja yang mendapatkan PKH di seluruh Indonesia gitu kan. Karena ya mungkin miskin di satu tempat dengan miskin di tempat yang lain itu bersifat relatif ya, tidak mutlak gitu kan. Jadi beda-beda gitu kan. Kemudian ya tidak mungkin juga seluruh keluarga di Indonesia itu akan mendapatkan bantuan sosial secara serentak gitu kan. Di masa pandemi COVID-19 juga yang mendapatkan bantuan sosial itu memang bertahap ya. Karena PKH ini seperti yang dijelaskan tadi di awal, PKH itu bukan program insidental atau program yang datang ketika ada permasalahan yang datanya tiba-tiba, tidak itu kan. Ini sudah lama di tahun 2007, mungkin ya wajar jika ada 1, 2 orang yang belum mengetahui, tapi kebanyakan orang mungkin sudah mengetahui apa itu PKH dan dampaknya juga sudah semakin semakin luas. Itu sebagaimana yang kita alami sebagai pendamping sosial. Kemudian pendamping juga perlu diketahui, kita tidak bisa walaupun di akar rumput banyak yang mempertanyakan kenapa yang benar-benar miskin itu tidak mendapatkan PKH, ya kita tidak bisa menambah bahwa dia kaya kemudian dipindah alihkan kepada yang miskin, itu tidak bisa gitu kan. Kita hanya bisa mengeluarkan saja atau bisa mengurangi penerima PKH. Kemudian setelah itu kita juga untuk penambahan kita tunggu lagi data dari pemerintah. Kemudian yang belum mendapatkan bantuan sosial PKH khususnya ya. Kalau yang lain kita tidak begitu, mungkin kalau yang lain ada pembahasan yang lain juga. Di PKH itu karena program bantuan yang berkepanjangan, karena tadi dijelaskan tidak selamanya misalkan selama masa hidup mereka mendapatkan bantuan PKH. Ada masa-masa tertentu mereka itu harus keluar dari PKH, baik dari ketentuan lamanya di PKH ataupun ketentuan dari kepemilikan komponen ataupun sudah mandiri, maka mereka berhak keluar gitu kan. Kemudian karena misalkan yang belum dapat PKH ya mohon bersabar dulu lah, karena ini namanya juga program bertahap. Nah mudah-mudahan di tahap-tahap berikutnya belum masuk, lakukan pemutakhiran secara mandiri itu kan, supaya masuk di DTKS. Karena pemerintah pusat itu mengambil data ya dari data terpadu kesejahteraan sosial gitu kan. Data tersebut dikelola oleh desa. Jadi yang memutakhirkan itu adalah desa dan keluarga yang belum tercantum di DTKS gitu. Kemudian idealnya semua keluarga miskin itu memang idealnya semakin miskin seseorang harus mendapatkan banyak bantuan dari pemerintah. Ya kita juga tidak bisa melakukan apa-apa mungkin karena itu keputusan dari pusat. Jadi mudah-mudahan ke depannya keluarga miskin yang belum tersentuh oleh berbagai bantuan sosial terutama di masa COVID-19 ini ya mereka akan kebagian gitu kan. Dan perluasan PKH itu tetap berjenjang, berjalan, dan ketika ada yang keluar pasti tahun depan ada penggantinya lagi gitu. Jadi mohon bersabar saja. Gitu mungkin dari saya Kang Eva. Penutup dari saya, kepala sama berambut, intelektual, pengetahuan berbeda-beda. Oke, dan begitupun misalnya dalam memandang suatu masalah, tentunya perspektif apa yang kita gunakan tentu akan berbeda pula dalam menanggapi permasalahan tersebut. Mudah-mudahan diskusi kali ini bisa memberikan suatu manfaat bagi saya, minimalnya untuk memahami seperti apa sebenarnya masalah-masalah, setidaknya yang ada di pemerintah terkait dengan PKH dan lain-lain tadi yang dibahas seperti bantuan presiden, bantuan provinsi, bantuan komplementer seperti Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. Terutama mungkin BPJS juga bisa. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.